Apa tujuan kita beribadah? Yaitu raf'ul hijab. Itu aja. Supaya jangan lagi kita itu terdinding. Maha suci Tuhan daripada umpama. Andai kata ada kekasih kita di situ, kita hendak memandang kekasih kita itu, menghajatkan jangan ada dinding antara mata kita dengan kekasih itu. Nah, paham? Pahamkah? Pahamkah? Nah, apabila ada dinding, jelas kita tidak sampai mata memandang ke sana. Berarti belum sampai. Nah, disebut apabila tidak ada dinding, maka kita itu sampai ke situ, itulah yang disebut wasil. Sampai. Tidak ada lagi dinding. Sama ada yang kita kasihi itu Allah, ya kan? Sama ada yang kita kasihi itu adalah Habibuna. Dari karena zat Allah itu tidak ada yang sanggup melihat dengan mata kepala. Paham? Karena mata kepala ini adalah baharu, tidak bisa berhubungan dengan yang qadim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akan awal-awal makhluk, yaitu hakikatun, satu hakikat. Khalaqahullahu ta'ala atau khalaqaha, Allah menciptakan satu hakikat ini, wasammaha nuran, diberinya tasmiyah, sammaituki bima sammakallah nur, yaitu Nur Muhammad atau Ruh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasammaha nuran wala ya'lamu kunhaha, dan tidak ada yang mengetahui persis akan keadaannya yang sebenarnya. Itu kunha. Kunhiyahnya itu tidak ada seorang pun yang tepat mengetahuinya dengan sebenar-benarnya, illallahu ta'ala, kecuali hanya Allah Ta'ala aja. Paham? Jadi Nur Muhammad itu hakikatun khalaqahallahu ta'ala wa sammaha nuran wa la ya'lamu kunhaha illallahu ta'ala. Artinya bahwa Nur Muhammad itu makhluk, bukannya qadim. Satu. Yang kedua, Nur Muhammad itu bukannya cahaya. Karena saya pernah mendengar orang berpidato mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu sepotong daripada nurnya Allah. Saya pernah dengar. Kalau begitu, Allah itu bisa dipotong-potong. Nyatalah sesatnya sendiri, nyatalah sesatnya orang yang mengikut dia. Berarti qadim Nur Muhammad. Orang yang mengatakan atau mengitikadkan Nur Muhammad qadim,
itulah orang yang mensekutukan Allah dengan yang lain. Walaupun dia tahan tembak, walaupun dia itu ganjang, walaupun dia bisa menghilang, walaupun dia bisa berjalan di atas air, walaupun dia mengetahui isi hati orang, walaupun macam-macam dari kada khawarikul adat. Namun isi sebenarnya orang itu adalah musyrik, menyekutukan Allah, menduakan yang bersifat qadim adanya. Jelas tidak? Ada, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu, awal makhluk itu adalah cahaya. Dia membawa hadis Jabir, awwalu ma khalaqa Allah qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama daripada makhluk Allah sebelum yang lain adalah cahaya nabimu sallallahu alaihi wasallam. Berarti arti nur itu cahaya, padahal bukan cahaya. Definisinya itu Nur Muhammad haqiqatun khalaqaha Allah Ta'ala wa sammaha nuran wa la ya'lamu kunhaha illa Allah Ta'ala. Dan kedudukannya Nur Muhammad ini adalah di alam arwah. Ini penting lagi yang ketiga. Paham? Kedudukannya di alam arwah. Kalau kedudukannya di alam arwah, itu adalah di pertama daripada kedudukan martabat 7 dari martabat yang muhaddas baharu. Karena martabat 7, 3 yang qadim, 4 yang baharu. Paham? Yang keempat dari martabat yang 7, martabat alam arwah. Nah, di martabat alam arwah inilah wujudnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau duduknya di martabat yang keempat, itu martabat yang sudah termasuk di dalam khitab kun fayakun. Kalau termasuk dalam kitab kun fayakun berarti adalah baharu, bukannya qadim. Jelas, sudah dicatat supaya jangan bingung, supaya pondok-pondok Darussalam nantinya pulang ke kampung ketemu orang yang tua janggutnya sekian mengatakan Nur Muhammad qadim. Karena pondokan ini tidak pernah mengaji di Martapura masalah ini, ikut dengan Nang Tuha tadi, apalagi Nang Tuha tadi menyatakan unda parak mati, namun pada dengan menggantinya siapa lagi? Jadi nyawa Nang berhak menerimanya, Nang Sasat menyatakan nenek. Apabila sudah pondok pesantren Darussalam ikut mengaji yang salah, apa kata orang awam lain? Berarti itu adalah benar. Buktinya murid Darussalam ikut mengaji, ikut belajar. Paham? Jelas tidak masalah Nur Muhammad dari Rasulullah. Tidak ada keraguan-raguan. Ya kan? Jangan sampai yang qadim itu 2. Dalilnya bahwa Nur Muhammad itu baharu, hanya Allah sajalah yang qadim. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau 2 Tuhan, jikalau Tuhan itu 2, niscaya langit dan bumi ini hancur. Tetapi langit dan bumi ini tidak hancur. Berarti Tuhannya bukan 2, cuma 1 aja. Ya tak?
Macam apa penjelasannya? Penjelasannya ini apabila orang itu berdua, paham? Untuk meulah langit, musyawarah, ujarnya yang satu, bikin enggak langit? Ujar yang satu, ya, kita bikinlah. Bagaimana caranya kita membuat? Sama-sama kita membuat. Kalau sama-sama membuat, berarti yang satu ini tidak sanggup kalau tidak bersama-sama. Yang satu ini pun tidak sanggup kalau tidak bersama-sama. Apabila tidak ada kesanggupan kecuali bersama-sama, berarti tidak bersifat kudrat. Paham? Berarti lemah. Kalau lemah, bukannya Tuhan. Ya, kalau bukannya Tuhan, tidak terjadilah alam. Ini penjelasan. Yang kedua penjelasan. Ujar yang satu, kita bikin langit. Ujar yang satu, enggak usah dibikin. Apa jadinya? Kalau terjadi bikinan, berarti yang satu ini tidak ada punya kekuasaan. Kalah. Paham? Kalau yang satu ini yang menang, tidak dibikin. Paham? Berarti yang ini yang kalah. Jadi hasilnya Tuhan itu tetap asa. Paham? Jangan ada yang menduainya. Nur Muhammadkah? Apakah? Jangan disekutukan dengan zat Allah. La, itu guru-guru kita dari Hadramaut. Kalau waktu membaca la, tangan beliau itu menunjuk begini. Ada yang di bawah aja begini. La ilaha illallah. Kenapa jadi ini naik? Karena di dalam kata-kata la, supaya jangan sampai nang Allah ini ikut la juga. Karena di dalam la itu Allah tetap ada. Kalau begini la tidak ada sama sekali, termasuk Allah tidak ada, illa Allah, baru Allah Ta'ala ada. Nah ini namanya Allah itu baharu adanya. Oleh sebab itu isyarat asyhadu alla ilaha illallah. Begitu kan syahadat kita, tahiyat awal atau tahiyat akhir. Paham? Jadi waktu berzikir la, Allah itu jangan sampai ke dada di waktu itu. Waktu kita membaca la itu Allah tetap ada. La ilaha, Allah ada. Yang lain tiada. Kalau begitu di dalam la ilaha itu Allah sudah ada, percuma disambung dengan illallah. Ujar si bunga. Ujar orang nang babujuran bujur, illallah ini taukid, mentaukidkan kepada yang maujud di dalam la tadi. Paham? Artinya takkid benar aja. Nah inilah maksud daripada zikir nafi dan isbat. Jangan sampai di nafi itu tadi Allah Ta'ala umpat mampi juga. Jangan. Kalau nafi sama sekali Allah di sini, baru illa isbat, itu namanya dua. Jangan. Kalau nafi sama sekali Allah di sini, baru illa isbat, itu namanya kafir Islam. Paham? Ini jarang sekali terdengar di akhir zaman. Paham? Hatta di madrasah jarang.
Ada kemungkinan juga gurunya yang membaca kitab itu tidak mahir. Jadi bagaimana dia mau mengajarkan orang sebab dia sendiri belum mahir? Paham? Karena sudah saya sebutkan bahwasanya ilmu ma'rifat ini sudah tinggalan, sudah diimbuhi oleh macam-macam. Jadi kalau ada di sisi baru ketahuan yang aslinya itu. Sedangkan ini adalah yang wajib pertama kita dengarkan, kita lajarkan terhadap anak yang baru balik berakal. Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki 12 tahun. Supaya waktu 9 tahun dan 12 tahun, dua anak ini, putra dan putri ini, sudah dapat maqam arif billah serta abdi Allah. Sesuai janjinya, la ilaha illallah. Saya ini abdinya Allah. Sesuai dengan janjinya di alam arwah, alastu birabbikum qalu bala. Saya ini abdi engkau ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, ingatlah jangan merubah janji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jelaskah? Jelaskah?